Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kitab Fathul Mu'in bagian awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutuhu, beberapa syaratnya wudu itu kasyurutil ghusli, seperti syaratnya mandi besar. Khamsatun ada 5. Khamsatun ada 5. Jadi syaratnya wudu itu seperti syaratnya mandi besar, yaitu ada 5. Ahaduha, yang pertama, ma'un mutlakun, air mutlak. Yang digunakan wudu harus air mutlak. Oleh karena itu, fala yarfa'ul hadasa wala yuzilun najisah. Fala yarfa'ul hadasa, maka tidak bisa menghilangkan hadas. Wala yuzilun najisah, dan juga tidak bisa menghilangkan najis. Wala yuhassilu sa'irut taharah, dan juga tidak menghasilkan semua bentuk bersuci, entah menghilangkan najis, mencuci baju, semuanya itu tidak bisa hasil, walau masnunatan, walaupun itu sifatnya sunnah, walaupun bersuci itu sifatnya sunnah. Illal ma'ul mutlaku, kecuali memakai air mutlak. Illal ma'ul mutlaku, kecuali memakai air mutlak. Jadi penjelasannya, semua jenis air itu tidak bisa menghilangkan hadas, tidak bisa menghilangkan najis, dan juga semua bersuci itu tidak mungkin hasil kecuali memakai air mutlak. Wahwa, yang dimaksud dengan air mutlak itu itu air, itu sesuatu yaqa'u, yang terjadi alaihi, atasnya, ismul ma, nama air, bila qayyidin, tanpa ada batas. Bila qayyidin, tanpa ada batas. Jadi air mutlak itu yaitu sebuah nama air tanpa ada qayyid. Wa in rusyiha, walaupun menetes, min bukharil ma, dari uapnya air, at-tahur, yang suci. Walaupun menetes dari uapannya air yang suci. Terus al-mughla, yang mendidih, atau al-maghli yang mendidih. Jadi walaupun itu sebuah tetesan air dari uapnya air suci yang sedang mendidih. Terus selanjutnya di sini ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa ketika itu sebuah tetesan air suci yang sedang mendidih, itu ada yang mengatakan itu bukan air, itu bukan air, tapi cuma sebuah tetesan saja. Itu pendapatnya pendapatnya Amatul Ashab. Amatul Ashab itu daripada beberapa kelompok mazhab Syafi'i. Oleh karena itu Imam Rafi'i mengerot atau meluruskan pendapat tadi, bahwasanya sebuah tetesan air suci yang sedang mendidih itu tetap namanya air mutlak, itu tetap namanya air, sehingga bisa digunakan untuk bersuci. Au qayyida, atau dibatasi atau diqayyiti, tapi bimuwafaqatil waqi', dengan mencocoki kenyataan. Contohnya kama il bahri, seperti air laut, air hujan, air sumur, itu dibatasi, tapi karena memang itu kenyataannya, maka itu termasuk air mutlak, sehingga bisa digunakan untuk menghilangkan najis, bersuci, menghilangkan hadas, dan yang lainnya. Bihilafi ma, bedanya dengan sebuah masalah, la yuzkaru, yang tidak disebutkan, illa muqayyadan, kecuali dibatasi. Bedanya air itu tidak disebut kecuali dibatasi. Contohnya kama ilwardi, seperti air mawar.
Jadi air apa? Air mawar umpamanya. Ini namanya bukan air mutlak, sehingga air mawar tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air tadi yang bisa digunakan untuk wudhu atau mandi besar selain daripada air mutlak juga harus ghairuh musta'malin, belum digunakan atau yang masih belum digunakan fi fardhi taharatin, dalam bersuci yang sifatnya wajib, yaitu min raf'i hadasin aswar, yaitu menghilangkan hadas kecil, aw akbar atau menghilangkan hadas besar. Walau min tuhri hanafiyin, walaupun itu dari bersucinya orang yang bermadhab Hanafi. Walau min tuhri hanafiyin, walaupun itu dari sucinya orang yang bermadhab Hanafi. Orang yang wudhu bermadhab Hanafi, terus air yang sudah digunakan itu namanya mustakmal, sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali. Terus lam yanwi, yang tidak berniat, awsobiin, yang mazhab Hanafi tadi tidak berniat, awsobiin atau dari anak kecil, lam yumayyiz, yang belum tamyiz li tawafin, untuk tawaf. Anak kecil belum tamyiz untuk tawaf umpamanya, memakai air tersebut, maka air yang sudah digunakan tetap namanya mustakmal. Wa izalati najisin, selain air itu belum digunakan untuk menghilangkan hadas, juga belum digunakan izalati najisin, menghilangkan najis, walau ma'fuwan anhu, walaupun najis itu ma'fu. Contohnya yang ma'fu seperti darahnya orang lain tapi sedikit umpamanya. Qalilan, adanya air tersebut, air yang sudah digunakan sedikit, ai halal kaunil musta'mali qalilan, artinya adanya air yang sudah digunakan itu air yang sedikit, ai dunal kullataini, yaitu kurang dari 2 kullah. Oleh karena itu, fa in jumi'ah, jika dikumpulkan, fa in jumi'ah, jika dikumpulkan, al musta'malu, air yang sudah dikumpulkan, fa balaghah kullataini, kemudian nyampe 2 kullah, fa mutahhir, maka air itu suci dan mensucikan. Kama law jumi'ah, sebagaimana dikumpulkan, al mutanajisu, air yang terkena najis. Air yang terkena najis dikumpulkan, fabalagha kullatain, kemudian nyampe pada ukuran 2 kullah, walam yataghayyar, dan tidak berubah, walam yataghayyar, dan tidak berubah, wa in qallah, walaupun sedikit, wa in qallah, walaupun sedikit, ba'du, setelahnya, setelah dikumpulkan ternyata air itu nyampe 2 kullah dan tidak berubah walaupun sedikit. Bitafriqihi, dengan sebab dipisahnya. Oleh karena itu fa'ulima, maka diketahui, fa'ulima, maka diketahui bahwasanya annal isti'malah, sesungguhnya sifat mustakmal, air itu dianggap mustakmal, itu lais butuh, tidak tetap, illa ma'akillatil ma', kecuali terjadi pada air yang sedikit. Jadi kalau terjadi pada air yang banyak, itu tidak bisa dikatakan mustakmal. Dikatakan mustakmal kalau air itu sedikit. Ai wa ba'da faslihi, setelah berpisahnya air itu, anil mahallil mustakmal, dari tempat yang sudah digunakan. Walau hukman, walaupun secara hukum atau hukmiyah, contohnya ka'an jawaza, seperti air itu melewati, mangkibal mutawaddi'i, terhadap pundaknya orang yang wudhu.
Wudhu itu kan siku mestinya. Ternyata air itu sampai ke atas, sampai ke pundak umpamanya. Au rukbataihi atau kedua lututnya, au rukbataihi atau kedua lututnya, wa in ada, walaupun air itu kembali li mahallihi terhadap tempatnya. Awin tagolang atau air itu berpindah min yadin li ukhra, min yadin dari satu tangan di ukhra terhadap tangan yang lain. Min ukhra min yadin dari satu tangan min li ukhra terhadap tangan yang lain. Jadi kalau seperti tadi itu dianggap infisol, tapi secara hukman, secara hukum, wudu ketika membasuh tangan ternyata airnya itu sampai ke pundak, atau ketika membasuh kaki ternyata airnya sampai ke lutut, itu dianggap infisol. Toh sekalipun dari pundak atau lutut itu pindah ke tempat yang semula, atau dari satu tangan pindah ke tangan yang lain, maka itu dianggap infisol, berpisah. Sehingga kalau sedikit maka itu dianggap mustakmal. Naam, tapi la yadurruh, enggak bahaya fil muhdisi, dalam orang yang hadas tidak bahaya infisolul ma, berpisahnya air, minal kafi dari telapak tangan, ila sa'adi sampai ke lengan. Wala, dan tidak bahaya fil junubi, dalam masalahnya orang yang junub, infisoluhu, berpisahnya air, minar roksi, dari kepala, ila nahwis swadri, sampai ke dada. Ketika basuh kepala, menyiram kepala, ternyata air sampai ke dada. Lah ini enggak apa-apa, sehingga semuanya diratakan pakai air ini enggak apa-apa. Mimma, dari sebuah anggota yang biasanya fihi, di dalamnya at-taqadub, yaitu ada tetesan air. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, dan jika ada terjemah atau penjelasan yang kurang benar silahkan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.